Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya Irfan di acara Ngobrol Bareng, yaitu acara talk show. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kuliah online. Di sini kita akan membahas tentang kuliah online bersama seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kita sambut, ini dah dia, Bapak Safiatno. Halo, assalamualaikum Bapak Safiatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Silahkan perkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Baik. Bismillah, nama saya Safiatno. Saya sekarang sudah semester 6, mahasiswa Muhammadiyah. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya. Jadi Bapak Safiatno ini, Saudara Safiatno, semester berapa? Semester 6. Semester 6. Baik. Tinggal sebentar 2 langkah lagi ya, 2 semester lagi. Insyaallah. Di sini saya akan bertanya kepada Saudara Safiatno tentang bagaimana sih pengalaman selama melakukan kuliah online. Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Safiatno adalah bagaimana sih perasaan Anda ketika belajar online? Baik, selama saya mengikuti belajar online-nya masa pandemi COVID-19 ini, saya merasakan sesuatu yang tidak berkesinambungan. Jadi kadang kita kalau lagi kuliah online itu pertama juga dalam masalah adab ya, kita sering kadang masih kuliah atau Zoom itu kadang-kadang kita temukan di Zoom itu teman-teman yang lagi rebahan lah, padahal dosen lagi memberikan materi, ada yang lagi pokoknya adabnya kurang sekali. Selain di situ juga kita menghambat mendapatkan materi kuliah itu juga sangat susah sekali. Kadang terkala jaringan bagi teman-teman yang berada di daerah terpencil, susah jaringan. Itu kendala-kendala terpentingnya. Jadi selama kuliah online banyak sekali kendala-kendala yang Anda dapatkan. Ya. Bisa dijelaskan apa saja kendala-kendala Anda yang Anda dapatkan, yang Anda alami selama melakukan kuliah online tersebut? Jadi kendala pertama itu yang barusan saya sebutkan, terutama itu jaringan ya. Jaringan. Yang kedua pastinya kuota. Jadi biasanya kalau daerah terpencil itu susah untuk mendapatkan kuota. Jarang orang yang bisa jual yang seperti itu. Beda kalau di tempat-tempat kota ya, mahasiswa seperti kita umumnya yang tinggal di pedesaan itu susah sekali mendapatkan kuota, atau isi kuota harus jarak jauh cari-cari gitu. Nah itu termasuk salah satu kendala ya. Bagaimana dengan sinyal yang ada di kampung Anda? Apakah bisa sinyalnya itu memaksimalkan atau gimana? Terkadang kita sering mengkondisikan sinyal-sinyal. Biasanya kalau khusus di kampung saya sendiri itu paling nyesek gitu. Kalau mau cari sinyal itu rata-rata harus pergi gunung, manjat gunung dulu. Ya naik cari, paling serem banget, takutnya ketemu apalah di gunung itu. Apalagi di daerah pegunungan. Iya, mencari sinyal itu sangat sulit di daerah pegunungan. Apalagi jangkauan jarak sinyal itu sangat jauh. Dan bagaimana, apakah Anda mengerti
materi-materi yang disampaikan oleh dosen selama melaksanakan kuliah online tersebut? Terkadang saya kalau pribadi kalau lagi mood sih ya saya dengarkan gitu. Kalau lagi malas-malas itu saya enggan. Itu memang apa ya, udah manusiawi gitu ya sebagai mahasiswa, apalagi ini kuliah online jadi susah sekali kita memperhatikan gitu. Selalu enggan untuk memperhatikan apa yang disampaikan walaupun itu sebenarnya penting gitu. Apalagi tadi kendalanya sinyal tersebut, Iya, ya, benar, suaranya macet-macet dan lain sebagainya. Iya. Sekarang kan ini lagi pandemi ya. Apakah yang anda inginkan, mungkin yang anda harapkan selama kuliah online? Yang saya harapkan selama ini ya semoga bisa dimaklumi terlebih kepada dosen-dosen kita. Mereka bisa memaklumi dari segi tugas kita, mungkin dari segi keaktifan kita mungkin lebih dimaklumkan, karena sekarang tidak mungkin kita selalu ada gitu, selalu harus on time tugas, dan masih itu harus dipahami oleh dosen-dosen. Masih bisa dimaklumi oleh dosen. Bisa dimaklumi, apalagi kita masih dalam daerah masing-masing, susah kendala jaringan lah segala macam. Apalagi jaringannya sangat sulit untuk sampai ke tempat kita, sedangkan kita berada di daerah pegunungan dan lain sebagainya. Ya, belum lagi ada teman-teman mungkin yang belum memiliki HP atau kuota dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang ini mencari uang itu sangat sulit ya, karena disebabkan oleh virus corona tersebut. Mencari pekerjaan itu sulit. Bagaimana dengan pekerjaan orang tua Anda selama COVID-19 ini? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Nah, sejak COVID ini sekali ya, untuk masalah pekerjaannya susah sekali untuk orang tua saya, karena beliau udah seorang guru tani ya, harus mencari pekerjaan yang nggak tetap gitu, kadang cari pekerjaan. Tetapi pekerjaannya amat susah sekali, apalagi sekarang udah di mana-mana itu harus nutup gitu untuk kerumunan, supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan sekarang. Selama kuliah online atau kuliah lewat rumah ya, kegiatan Anda di rumah selama kuliah online itu apa saja yang Anda lakukan di rumah? Saya terkadang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat ya naluri saya, gimana ya, main-main aja sih, enggak terlalu enggak terlalu mementingkan kuliah. Enggak terlalu mementingkan kuliah, toh dosennya juga online terus, saya jadi dan pelajarannya tidak bisa dimengerti ya. Iya, kadang susah dimengerti. Kadang sinyalnya putus-putus, suaranya macet-macet. Apalagi kuliah Zoom kan. Zoom ini kan sangat boros sekali, banyak sekali menghabiskan kuota. Benar. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang didapatkan selama melaksanakan kuliah online. Mungkin selama kuliah online ya, bagaimana interaksi atau pergaulan dengan teman-teman itu bagaimana di rumah? Masalah pergaulan kali itu sangat kurang, jadi kurang bersilaturahmi. Kadang kita selalu menjaga jarak untuk untuk was-was. Jadi kita was-was sekali dengan adanya COVID-19 ini di pasca yang sangat merumitkan ini, apalagi dia sekarang diturunkan PPKM ya. Tentara-tentara itu, kita was-was banget, nanti takutnya terjadi penularan atau bagaimana, terinfeksi dengan virus ini sendiri. Takutnya kita yang sudah sehat terkena virus ini dari dievaluasi sama mereka. Karena virus ini sangat berbahaya. Iya, benar sekali. Sekarang ini kan info yang saya dapatkan ini bahwa Anda ini sedang melaksanakan UAS ya, atau ujian akhir semester. Nah, apakah ada kendala-kendala apa yang Anda dapatkan saat soal-soal yang diberikan oleh dosen Anda? Soal-soalnya itu berupa esai, kadang bisa soal-soal gitu. Tapi lebih banyak nyontek ya, jujur saja lebih banyak nyontek, lihat komputer. Karena tidak ada pengawasan dari tidak ada pengawasan, jadi kita bebas nyontek.
Jadi tidak salah kalau seandainya dosen itu mengira bahwa kita pintar. Sebenarnya itu satu contekan semua. Jadinya kita kurang kejujuran di situ. Baiklah, kembali lagi bersama saya pada acara talk show ngobrol bareng. Kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Apakah Anda merasa kesulitan belajar tanpa mendengarkan penjelasan dari dosen-dosen? Karena kebanyakan dosen itu kan memberikan tugas tanpa dijelaskan. Apakah Anda merasa kesulitan? Ya, di sini saya sangat amat gitu, bukan amat banget. Dan merasakan kesulitan ketika hanya dikasih materi saja tanpa kita bisa mencerna apa sih maksud dosen ini. Dikasih buku, dikasih tugas, ini baca ini, banyak sekali. Jadi kita susah, nampungnya susah, manage waktu untuk membagi tugas, untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Apakah Anda merindukan suasana kelas, suasana berkumpul dengan teman-teman ketika melaksanakan kuliah offline? Aduh, saya sangat rindu sekali sama rindu ya. teman-teman. Harus lama tidak berjumpa. Hampir ini sudah hampir berapa? 2-3 tahun ya? Iya, 2 tahun atau 3 tahun. Iya. Rindu sekali jadinya berjumpa dengan kawan-kawan. Iya, rindu sekali ya, Mas. Apakah selama kuliah online ini apakah ada rasa bosan, jenuh dan lain sebagainya? Saya sendiri sih tidak terlalu ya, karena sangat menikmati. Di samping situ saya bisa menikmati walaupun kuliah, tapi saya tetap bisa jalan-jalan. Yang penting saya tetap mengupdate tugas-tugas saya gitu. Kadang seperti itu, kadang bisa saya nikmati juga. Bagaimana kalau dikasih pilihan sekarang ya? Seandainya tidak ada corona, mana lebih Anda memilih kuliah di rumah atau kuliah secara tatap muka di kampus? Saya akan memilih kuliah di kampus langsung ya, karena di sana terjadi feedback. Kalau kita berdiskusi itu langsung ada respon dari teman-teman ya, kita langsung mengekspresikan bahwa diri kita itu seperti ini. Kita itu dapat mencari teman lebih banyak lagi, banyak kenalan, lebih banyak pengalaman yang terkait. Dan kalau kita kuliah dari rumah kan pengalaman sedikit yang kita dapatkan, kita mendapatkan sedikit sekali ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan selama kita kuliah online dari rumah ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman atau dosen-dosennya selama kuliah online? Baik, pesan saya ya kepada teman-teman dan kepada dosen-dosen, terutama kepada teman-teman, tetap semangat kuliahnya walaupun online. Karena tujuan kita itu adalah menggapai masa depan yang bagus, yang cemerlang. Jadi walaupun online kita tetap belajar gitu, menimba ilmu dan menggali kemampuan dan potensi kita sedalam-dalamnya, bahwa kita itu bukan hanya seperti apa yang mereka lihat, kita lebih dari apa yang mereka kira, kita lebih bisa mengedepankan, bisa mengangkat nama baik kita, bahwa kita ini loh, seperti ini loh kita gitu. Dan khususnya kepada dosen-dosen kita di kala kuliah online ini juga, beliau harus lebih bisa memahami gitu, memahami kita ketika kita susah mengerjakan tugas atau lebih ada timbal balik, jadi menanyakan bagaimana perkembangannya, bisa dimaklumi lah, sekedar beri solusi gitu. Jangan selalu menganggap kita bahwa kita tuh sekedar mahasiswa, jadi dianggap ketika tidak mengerjakan tugas berarti bukan kita tidak berusaha, udah berusaha, tetapi dengan kendala yang seperti itu harus dipahami juga oleh dosen-dosen kita. Nah, itu mungkin ada harapan-harapan kedepannya kepada anak dosen-dosen yang selama melakukan kuliah online. Harapan kedepannya saya kepada dosen kita, jadi tetap semangat gitu. Terkadang ada juga dosen itu yang sekarang pasca corona ini juga malas sekali, hanya mengedepankan diri pribadinya, pekerjaan pribadinya. Jadi tugasnya sebagai dosen itu diabaikan, jadi tidak terlalu dipentingkan. Kita ketika memberikan tugas ya kerjakan itu, kita seakan mengikuti arus tanpa diarahkan gitu, mengikuti arus tanpa diarahkan. Kita dikasih tugas ini tidak diberikan arahan, jadi diberikan penjelasan oleh dosen. Iya, nah itu yang kita harapkan. Jadi kita
lebih diperhatikan lagi masalah apa segala macam, masalah tugas, masalah kedepannya kan tergantung bagaimana dia mengarahkan kita. Itu adalah keberhasilan kita juga keberhasilan dia juga sebagai seorang pengajar atau sebagai dosen sendiri. Baiklah teman-teman pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, itulah pengalaman atau yang dirasakan selama melaksanakan kuliah online oleh seorang mahasiswa dari umat Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang didapati selama melaksanakan kuliah online, ya. Baik itu kendalanya sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini acara kita pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.